Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. Morning, Miss. How are you today? Alhamdulillah, I'm fine. Okay, let's start the lesson by reading Bismillah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, I will check the attendance. Natasha Dwi Intania. Present, Miss. Okay. Putri Inaya. Present, Miss. Oke, masuk semua ya hari ini ya. Ya, Miss. Oke, teman-teman, hari ini kita akan belajar reading, membaca tentang naratif teks. Sebelum masuk ke pelajaran, Ibu akan membacakan kompetensi dasar dan kompetensi isi. KD kali ini yaitu memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, dan negaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Nah, KI-nya yaitu menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan pada teks naratif sederhana berbentuk legenda rakyat sesuai dengan konteks penggunaannya. Oke, setelah KD dan KI, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran pada kali ini. Yang pertama adalah siswa mampu mengidentifikasi teks yang dibaca. Yang kedua adalah siswa mampu memahami isi teks secara konseptual. Dan yang terakhir adalah siswa mampu menganalisis fungsi sosial, struktur, dan unsur kebahasaan pada naratif teks. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kali ini, Ibu akan mengirim file PPT ke HP teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang naratif text. Narrative text is a story with complication or problematic event. It is tried to find the resolution to solve the problems. Jadi naratif text itu isinya cerita tentang problematik dan berusaha untuk mencari solusi dari masalah tersebut. Nah, selanjutnya ada the purpose atau tujuan naratif text. Purpose naratif text to entertain or to amuse the reader or the listener about the story. Jadi, tujuan naratif text adalah untuk menarik perhatian pembaca. Selanjutnya ada function. Function dari naratif text ialah yang pertama, the first one is to entertain the reader, untuk menarik pembaca. Untuk menarik siapa? Pembaca. The second one is to teach or inform, untuk mengajar atau memberi informasi tentang suatu masalah. Nah, the last one is to change social opinion, atau merubah opini sosial. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis dari naratif teks. Naratif teks terdiri dari 5 jenis. Yang pertama ada legend. Legend adalah cerita tentang legenda suatu tempat atau suatu peristiwa. Contohnya adalah Danau Toba, Maling Kundang, Rawa Pening, dan lain-lain. Selanjutnya adalah fable. Fable adalah naratif teks yang berisi tentang hewan-hewan, cerita hewan-hewan. Contohnya ada si kancil, gajah dan tikus, dan lain-lain. Next is a fairy tale. Fairy tale bercerita tentang suatu putri atau kerajaan atau sejenisnya. Contohnya ada Snow White, Cinderella, apalagi? Selanjutnya apalagi? Pinocchio. Ya, benar.
Selanjutnya ada misteri. Misteri itu bercerita tentang apa? Misteri itu bercerita tentang horor. Contohnya ada cerita Mirror, The Ring, Ghost Ship, dan lain-lain. Nah, the last one is science fiction. Science fiction ini cerita tentang ada hubungannya dengan sains. Contohnya ada Spider-Man, Fantastic Four, dan lain-lain. Sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Tidak, Miss. Oke, kalau gitu Ibu akan meneruskan menjelaskan materi. Selanjutnya adalah structure of narrative text. Structure of narrative text terdiri dari 3 bagian. Berapa? 3 bagian. Yes. The first one is orientation. Orientation, it is about the opening paragraph where the character of the story are introduced. Berisi tentang pengenalan, tokoh, siapa, di mana, kapan, seperti itu. Selanjutnya, the second one is complication. Complication is where the problem is the story developed. Nah, di sini masalah mulai muncul dan berkembang. Yang terakhir ada the last one is resolution. Resolution is where the problem is story is solved. Di sini terjadi pemecahan masalah. Dalam resolution ini kita akan mengetahui apakah cerita ini akan berakhir dengan happy ending atau sad ending. Selanjutnya, grammar atau tata bahasa yang sering digunakan dalam membuat narrative text adalah menggunakan past tense. Apa, teman-teman? Past tense. Ya, by simple past, past perfect, past continuous, past perfect continuous, atau bisa saja future continuous. Nah, sekarang Ibu akan memberikan contoh. Silakan disimak ya. Please open the book page 20. Sudah, anak-anak? Sudah, Miss. Oke, Ibu akan membacakan contoh dari naratif teks. Snow White. Once upon a time there lived a little named Snow White. Nah, Snow White ini yang di tengah-tengah itu, yang judul itu namanya title. Apa? Title. Yes. Selanjutnya, the first paragraph. Once upon a time there lived a little named Snow White. She lived with her aunt and uncle because her parents were dead. Nah, ini the first paragraph dinamakan orientation. Okay, next is the second paragraph. One day she heard her aunt and uncle talking about leaving Snow White in the castle because they want to go to America and they didn't have enough money to take Snow White with them. Nah, di sini dalam paragraf kedua, 3, dan 4 atau yang disebut complication, di sini muncul masalah-masalahnya apa? Yaitu paman dan bibi Snow White akan pergi ke Amerika. Nah, mereka akan ke Amerika sedangkan Snow White akan ditinggalkan di dalam kastil. Kenapa Snow White ditinggalkan dalam kastil? Karena mereka tidak mempunyai cukup uang. Nah, setelah kemunculan masalah ini, selanjutnya ada paragraf terakhir yaitu Meanwhile, seven crows were coming home from work. Bla 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 sampai akhir paragraf. Ini dinamakan resolution. Resolution ini pemecahan masalah. Nah, di sini di sini kita akan mengetahui apakah cerita ini akan happy ending atau sad ending. Jika kita lihat dari teks ini, Snow White akan happy ending. Seperti yang dikatakan dalam kalimat terakhir ini.
Then Snow White and the Seven Dwarfs live happily ever after. Nah, jadi kesimpulannya naratif teks ini adalah happy ending. Oke, sampai di sini cukup. Nah, itulah penjelasan dari Ibu tentang naratif teks. Tentang apa? Naratif teks. Ya. Selanjutnya Ibu akan memberikan soal dan silakan untuk dikerjakan. Oke teman-teman, Ibu akan menjelaskan tata cara menjawab pada soal ini. Nah, di sini ada pilihan ganda dan esai. Yang pilihan ganda, silakan anak-anak memilih salah satu A, B, C, atau D. Dipilih jawaban yang paling benar. Jawaban pilihan ganda terdapat nomor 1 sampai nomor 15. Nah, selanjutnya ada esai. Esai ini silakan dijawab dan ditulis dengan baik dan benar. Oke, silakan teman-teman. 5 menit lagi kita akan mulai mengerjakan soal yang telah Ibu berikan. Oke, silakan bisa dimulai teman-teman ya. Yes, Miss. Oke teman-teman, nah setelah dikumpulkan, kita akan membahas tentang soal ini. Yuk kita bahas sama-sama. Yuk. Oke, coba kita lihat pada soal yang pertama. Tolong Mbak Putri bisa dibacakan dan dijawab soal pertama. Who is Malin? Jawabannya C. I soon who betray his mother. Yes, benar. Nomor 1, who is Malin? Jawabannya adalah a son who betrayed his mother. Oke, selanjutnya Ibu akan membacakan soal yang nomor kedua. What Malin mother does to Malin? Jawabannya adalah C. Push Malin into a rock. Oke, selanjutnya adalah soal yang ketiga. Soal yang ketiga, bisakah Mbak Intan tolong bacakan soal yang ketiga dan memberikan jawabannya? Yes, Miss. Oke. Where Malin meet his mother? B. In a beach. Oke, benar. Where Malin meet his mother? Jawabannya adalah B. In a beach, di pantai. Oke teman-teman, materi yang telah kita pelajari hari ini adalah naratif Teks. Ya. Oke teman-teman, untuk tugas yang dikerjakan di rumah untuk minggu depan, yaitu yang pertama ada refleksi dan yang kedua adalah mencari teks naratif dan silakan ditandai bagian detail yang mana, orientation yang mana, complication yang mana, dan resolution yang mana. Nanti Ibu akan memberikan format penugasannya di WhatsApp group. Dan untuk pengumpulannya, silakan nanti paling lambat adalah sebelum pertemuan minggu depan di WhatsApp group saja. Oke, peace today. Semoga materi yang kita pelajari bermanfaat. Amin. See you next time. Yes, Mom. And mari kita akhiri pertemuan kali ini dengan say alhamdulillah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, thank you teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.